Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasari pada ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah keadilan. Dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan nilai paling asas ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezoliman merupakan tujuan utama dari risalah para rasulnya. Yang kedua adalah khilafah. Khilafah merupakan amanah atau tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang dikuasakan kepadanya. Bisa dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, terhadap sesama, atau terhadap alam semesta. Yang ketiga adalah takaful. Takaful merupakan dorongan manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dengan masyarakat. Sistem ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntunkan pula oleh ajaran Islam. Lalu bagaimana masa depannya di Indonesia? Negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, di mana jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 267 juta jiwa, dan pada tahun 2020 ini diproyeksikan bisa mencapai hingga 271 juta jiwa, kurang lebih. Berdasarkan data dari website Global Religious Future, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2020 ini mencapai 229.620.000 jiwa, atau sekitar 87% dari total populasi. Dengan jumlah yang besar ini, harusnya Indonesia memiliki potensi yang besar juga untuk menerapkan sistem ekonomi Islam. Sebenarnya, konsep ekonomi Islam sendiri mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri. Selanjutnya diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Saat itu, sosialisasi konsep ekonomi Islam hanya dilakukan oleh lembaga keuangan Islam sendiri. Setelah dievaluasi bersama, masyarakat menyadari bahwa sosialisasi sistem ekonomi Islam hanya dapat berhasil dengan baik jika dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Maka, implementasi ekonomi Islam seperti dalam perbankan syariah mulai bermunculan. Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia merupakan terbaik di dunia. Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia mencapai 39% setiap tahunnya. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya sebesar 19%. Peranan ekonomi Islam dalam mengembangkan ekonomi Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa di masa depan. Perlu diketahui, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Di antaranya, penyebab yang datang dari luar negeri berupa perkembangan ekonomi Islam di negara-negara lain, baik yang berpenduduk muslim maupun tidak. Yang kedua adalah faktor internal, kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Meningkatnya keberagaman masyarakat, munculnya kelas menengah muslim perkotaan yang terdidik dan religius, membawa semangat dan harapan baru bagi industri keuangan Islam. Yang ketiga adalah pengalaman bahwa sistem keuangan Islam tampak cukup kuat menghadapi krisis moneter pada tahun 1998. Bank syariah masih dapat berdiri kokoh ketika masa-masa tersebut menerpa dan merontokkan industri keuangan di Indonesia. Yang keempat adalah faktor rasionalitas bisnis pun turut membesarkan ekonomi syariah. Bagi kelompok yang tidak cukup dapat menerima sistem keuangan syariah berdasarkan ikatan emosional terhadap Islam, faktor keuntungan menjadi pendorong mereka untuk terjun ke bisnis syariah. Oleh sebab itu, banyak sumbangan yang telah diberikan oleh ekonomi Islam dalam membangun ekonomi Indonesia. Ada 3 hal yang menjadi sumbangan ekonomi Islam bagi ekonomi Indonesia, yaitu memberikan andil besar bagi perkembangan sektor real. Hal ini disebabkan pengharaman bunga bank atau riba. Akhirnya dana yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dimanfaatkan ke sektor real. Yang kedua, melalui industri keuangan, syariah ikut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur Tengah. Munculnya peluang investasi syariah di Indonesia menarik minat investor dari negara-negara petrodolar untuk menanamkan modal di Indonesia. Yang ketiga, mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia. Maksudnya, ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik, seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian. Selain potensi yang besar, ekonomi Islam juga memiliki tantangan yang harus dipecahkan. Awalnya tantangan terbesar mengembangkan ekonomi Islam adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan preferensi menggunakan jasa keuangan syariah. Sebabnya karena penetrasi perbankan di Indonesia masih kecil. Kondisi tersebut menjadi kesempatan besar bagi perbankan syariah untuk ikut mendukung program inklusi keuangan. Hadirnya ekonomi Islam juga menghadapi tantangan lain yang tidak kalah besar di dunia internasional.
Karena dunia internasional saat ini takut dengan gerakan ekonomi Islam yang berasal dari Indonesia, bukan dari negara Timur Tengah. Pakar ekonomi Islam, Adi Warman Karim, memaparkan 3 alasannya. Yang pertama adalah ekonomi syariah di Indonesia merupakan gerakan rakyat, bukan dari pemerintah maupun orang kaya. Yang kedua, gerakan ekonomi Islam di Indonesia bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan mengurusi hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, gerakan ekonomi Islam di Indonesia dilakukan secara serius, tulus, dan ikhlas. Gerakan ini bertujuan untuk menegakkan apa yang diajarkan dalam agama Islam, bukan hanya sekedar mengambil manfaat dari ekonomi Islam. Tantangan-tantangan yang dihadapi ekonomi Islam masih bisa diatasi, karena alasan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia.